Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 8 Agustus 2023 merupakan peringatan wajib Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah Imam. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, ku bersyukur atas segala rahmat kasih-Mu yang Kau berikan pada kami. Kau beri kami istirahat yang cukup pada malam hari. Terima kasih pula atas hari baru untuk kami jalani dengan penuh syukur. Tak lupa, kami mohon agar Engkau senantiasa menuntun langkah hidup kami pada hari ini, agar kami dapat menjalaninya dengan penuh sukacita dan dapat menjadi aliran berkat-Mu. Sucikan selalu hati dan pikiran kami, agar mampu mewartakan sabda-Mu dalam keseharian hidup ini, demi kemuliaan nama-Mu, kini, selalu, dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan, bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Sekali peristiwa, Miriam dan Harun menaruh syak terhadap Musa karena wanita Kus yang diperistrinya. Memang Musa telah memperistri seorang wanita dari Kus. Kata mereka, "Benarkah Tuhan bersabda dengan perantaraan Musa saja? Bukankah ia juga bersabda dengan perantaraan kita?" Hal itu didengar Tuhan. Adapun Musa, dia itu seorang yang sangat lembut hatinya, melebihi siapapun di atas muka bumi. Lalu tiba-tiba bersabdalah Tuhan kepada Musa, Harun dan Miriam, "Keluarlah kalian bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Dan mereka berdua tampil. Lalu bersabdalah Tuhan, "Dengarkanlah sabdaku ini. Jika di antara kalian ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikianlah halnya dengan hambaku Musa, yang setia di seluruh rumahku. Dengan Musa, aku berbicara berhadap-hadapan, terus terang, bukan dalam teka-teki. Dan ia telah melihat rupa Tuhan. Bagaimana kalian sampai berani menaruh syak terhadap hambaku Musa? Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka." Tuhan meninggalkan tempat itu, dan tiang awan naik dari atas kemah. Pada waktu ini, Miriam tampak kena penyakit kusta, kulitnya menjadi putih seperti salju. Ketika Harun menoleh kepadanya, tampaknya olehnya bahwa Miriam telah terkena kusta. Harun lalu berkata kepada Musa, "Ah, Tuanku, janganlah kiranya dosa ini ditimpakan kepada kami. Dalam kebodohan kami telah berbuat demikian. Janganlah kiranya Miriam ini dibiarkan sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah,
sembuhkanlah kiranya dia. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku orang berdosa. Kasihanilah-Ku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah ku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah ku dari dosaku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku orang berdosa. Maka Engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah penghukuman-Mu. Sungguh dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosaku dikandung ibuku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku orang berdosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabbi, Engkau anak Allah, Engkaulah Raja Israel. Haleluya, haleluya, haleluya.
Inilah Injil suci menurut Matius bab 15 ayat 1-2 dilanjutkan ayat 10-14. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus selalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkan dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Manusia terkadang menilai hanya dari apa yang dilihat. Seringkali menilai orang dilihat dari ketaatannya dalam menjalani adat atau hukum yang berlaku. Orang akan dinilai baik jika seseorang menjalani tradisi yang ada. Dicap berdosa jika lalai atau melanggarnya. Menuduh orang lain salah memang sangat mudah, apalagi di zaman sekarang. Begitu mudahnya menggerakkan jari dan memberikan informasi tentang apa yang dilihat tanpa menyelidikinya terlebih dahulu, dan menyebarkan apa yang ia yakini bahwa seseorang itu bersalah, dan akhirnya menjadi suatu penghakiman secara massal. Namun hari ini, kita diingatkan dari bacaan pertama bagaimana Allah memberikan hukuman kepada Miriam karena telah mencela tindakan Musa, seorang yang lembut hatinya. Sobat yang terkasih, ketika menilai keburukan orang lain, sudahkah kita menyelidiki mengapa hal itu terjadi? Seperti halnya saat ini, banyak orang bertanya-tanya mengapa masih ada misa online dan menilai bahwa live streaming membuat orang enggan untuk mengikuti misa di gereja. Sobat terkasih, masih banyak sobat kita di luar sana yang takut untuk keluar rumah karena mereka mempunyai penyakit bawaan atau pernah merasakan kehilangan karena ditinggal keluarga yang dikasihinya dan menjadi trauma bagi dirinya. Atau karena penyakitnya membuat mereka tidak bisa menerima vaksin seperti yang lainnya. Jadi, bagi mereka, misa live streaming masih sangat dibutuhkan. Saudara terkasih, kita juga perlu menyelidiki hati kita ketika menilai keburukan orang lain. Apakah pantas menilai orang lain lewat kacamataku? Orang lain harus seperti aku. Bukankah setiap orang merupakan pribadi yang spesial
dan setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan menyadari kekurangan diri sendiri, kita pun selayaknya menyadari kekurangan orang lain. Dan alangkah baiknya jika kita bisa saling melengkapi dengan berbagi kelebihan masing-masing untuk menutupi kekurangan dan belajar memperbaiki kekurangan itu, daripada saling menjatuhkan dan saling menghakimi. Sungguh indah apa yang Tuhan ingatkan pada kita, agar kita jangan sampai jatuh ke dalam lubang. Jangan sampai asal menilai seseorang dari ketidaktahuan dan ketidakmengertian yang membuat orang lain pun ikut-ikutan. Merupakan suatu kesalahan, suatu dosa, jika menilai dengan menggunakan pikiran yang jahat, sehingga akhirnya menjadi hujat dan ucapan yang tidak senonoh keluar dari mulut kita, dan hati pun penuh dengan kemarahan dan membuat kita kehilangan arti sebuah kasih. Dan ini merupakan pelanggaran dari hukum kasih Tuhan. Sobat terkasih, mari kita bersama-sama memohon pada Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh, agar kita tidak mudah menghakimi orang lain. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh, agar kami mampu mengasihi sesama dan mengasihi-Mu ya Tuhan, dengan pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan kami. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami mampu mengerti dan melakukan sabda-Mu dalam perjalanan hidup kami, agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mohon rahmat kasih-Mu Bapa, agar kami dapat menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan dan apa yang kami perbuat dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mohon Bapa, pakailah kami seturut kehendak-Mu, karena Engkaulah Allah yang meraja dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.